Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam Bu Oke, Indah. mohon maaf ini saya mengganggu. Iya. Ini kelengkapan perangkat saya untuk supervisi besok Bu Nita. Oh gitu, nggih. Rencana Bu Indah akan mengajar di kelas berapa Bu? Di kelas 9C Bu Nita besok 9C. insya Allah di hari Rabu di jam ke-78. 78. Nggih. Untuk materi yang diambil Bu Indah tentang apa Bu? Kalau materi saya ke sebangunan Bu Nita, khususnya nanti saya mau ambilnya adalah di penerapannya atau pemecahan masalah terkait kesebangunan ini yang menyangkut mungkin ada di sekitar mereka atau permasalahan sehari-hari Bu Nita. Baik. Kalau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Indah sendiri seperti apa Bu? Nggih, kalau tujuan pembelajarannya nanti melalui kegiatan diskusi, anak-anak ini bisa bernalar kritis nggih, khususnya untuk pemecahan masalah terkait permasalahan yang berkaitan dengan kesebangunan di kehidupan sehari-hari seperti itu Bu Nita. Baik. Kalau model pembelajaran yang akan diterapkan besok modelnya apa? Saya pakai problem based learning Bu Oh, Nita. baik. Nggih, PBL, PBL, nggih. leres. Baik. Nanti kira-kira yang target atau harapan yang ingin dicapai oleh Bu Indah untuk pembelajaran besok seperti apa Bu? Nggih, targetnya untuk besok ini paling tidak anak-anak itu tahu kira-kira penerapannya kesebangunan dalam keseharian itu seperti apa, dan juga mereka juga bisa menyelesaikan permasalahan mungkin yang berkaitan dengan kesebangunan itu sendiri. Itu Bu Nita. Baik. Kira-kira di situ area pengembangan yang ingin dikembangkan atau ingin dicapai oleh Bu Indah itu kira-kira itu mencakup apa saja Bu? Oh nggih. Yang pertama, saya nanti yang ingin saya kembangkan itu adalah terkait keteraturan kelasnya Bu Nita. Baik, keteraturan Nggih, kelas. keteraturan kelas yang mana mungkin di situ nanti di dalamnya ada disiplin positifnya nggih Bu Nita. Salah Iya. satunya nanti ada kesepakatan kelas. Oh baik. Kemudian nanti keteraturan anak-anak sendiri kira-kira bisa mengikuti pembelajarannya atau tidak sesuai runtutan mungkin yang saya rencanakan itu. Kemudian yang kedua itu adalah target saya literasinya anak-anak Bu Nita. Targetnya. Nggih, karena di perencanaan yang saya buat itu nanti ada beberapa konten yang Iya. mana saya ambil literasi bacaan di situ. Seperti itu Bu Nita. Baik. Kalau pengembangan diferensiasinya nanti kira-kira seperti apa Bu? Nggih, kalau diferensiasinya saya nanti berfokusnya untuk besok ini di proses dan juga kontennya Bu Nita. Dan konten. Nggih, jadi kontennya itu nanti saya ada beberapa konten, ada pilihan konten, ada 4 yang mana anak-anak memang bisa memilih sendiri kira-kira mau memilih yang mana, tapi insya Allah untuk tingkat kesukaran dan Nggih. tingkatannya untuk anak-anak itu insya Allah sama, cuma mungkin beda kontennya saja Baik. atau permasalahannya. Di keteraturan kelas yang ingin dicapai Bu Indah nanti untuk pembelajarannya nanti anak-anak pembagiannya seperti apa Bu? Oke, kalau pembagiannya kan anak-anak nanti lebih berpasangan. Oh gitu. Jadi nanti anak-anak memang memilih sendiri dengan pasangannya yang memang mungkin menurut mereka nyaman seperti itu untuk mereka bisa berdiskusi bareng gitu Bu Nita. Baik. Sepertinya menarik ya Bu Indah ya pembelajaran. Semoga semoga diterima juga Bu, karena besok kan saya ada di jam ke-78 yang 78. sudah cukup siang nggih, Iya. supaya anak-anak juga nggak ngantuk dan juga tetap semangat bisa ngikutin matematika gitu. Amin. Baik Bu Indah, kira-kira untuk mengatasi pembelajaran Bu Indah yang jam-jamnya itu sudah jam-jam akhir ya, kira-kira Bu Indah punya strategi tersendiri nggak? Oke, kalau strategi tersendiri itu saya biasanya membangunkan anak-anak dulu. Biasanya kan gitu. perlu dibangunkan dulu, Iya, iya. entah itu dengan ice breaking atau mungkin nanti di pertengahan pembelajaran kita bisa ice breaking intinya supaya fokusnya bisa kembali lagi seperti itu Bu Nita. Baik Bu Indah, sampai ketemu besok ya. Saya tunggu inovasi-inovasinya Bu Indah ketika pembelajaran besok.
Nggih, siap. Terima kasih Bu Nita. Saya juga minta bantuannya, nanti bisa dilihat di pembelajaran saya. Nanti kalau ada kurangnya nanti bisa disampaikan juga ke saya untuk perbaikan saya. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Indah. Monggo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Oke, foto hari ini adakah yang tidak masuk? Minta tolong mungkin sebelum kita memulai kegiatan hari ini bisa disiapkan berdoa dulu. Ketua kelasnya baik wakilnya Ella. Sebelum kita memulai pembelajaran matematika pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Saya masing-masing berdoa mulai. Semuanya sudah bawa HP. Silakan masing-masing kalian beri dulu ke sini. Nah, bisa di-scan QR code-nya. Tolong pakai nama lengkap, nama asli, jangan pakai gigi ataupun sisma. Oke, selamat siang. Ayo kembali semangat ini, Keisha ya. Keisha, apa sorry? Saya pengen dulu gimana kabarnya hari ini? Atau siapanya? Ada yang tahu? Oh, putus cinta. Minta tolong HP-nya ditaruh di atas meja semuanya. Oh my god. HP di atas meja, nggak ada yang pegang HP, semuanya berdiri dulu. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, kepala. Thank you. Saya punya masalah. Oke, sebelum kita ke pelajaran hari ini adalah kesepakatan kita yang sudah kita lakukan di awal. Yang pertama kalau tepat waktu, boleh ngemil tapi jajan, bukan nasi dulu. Kemudian boleh minum, izin dulu ketika mau keluar kelas. Yang terakhir, mungkin ini saya tambahkan karena hari ini kita pakai HP. Bicara menggunakan HP apabila melanggar, maka mohon maaf saya simpan. Setuju? Tolong diisi di surveinya di HP masing-masing. Kira-kira mana sih yang dua objek bangun yang tidak sebangun dan juga komuen? Saya tinggal mana itu ya? Kali. Kalau yang budak ini biasanya apa? Kalau yang lagu, kenapa kok tidak sopan? Lagunya pondok, satunya besar, Satunya besar, satunya kecil. Dan gimana ya satunya besar, satunya lebar, satunya satunya lebih lebar, bentuknya nggak sama. Padahal syaratnya sebangun tadi apa? Sisi yang bersesuaian sama pastinya kan nanti perbandingan besarnya itu kan juga harus sama. Iya. Kemudian kalau yang
yang terakhir ini apa? Masih ingat kamu itu apa? Sama-sama. Ya, sama-sama, sama sisinya, sama sudutnya. Baik. Nah, mau ngomongin kita hari ini yang kita masih belajar tentang kebangunan, ya. Yang mana nanti kita akan menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Kalau kalian menyelesaikan masalah sehari-hari itu ngapain sih? Tidur. Oh, tidur. Bisa menyelesaikan capek. Oh iya, menyelesaikan capek itu. Iya, betul, tapi ya. Menyelesaikan permasalahan sehari-hari, kamu nanti akan ketemu dengan beberapa informasi. Kita akan berliterasi ria, ya, membaca suatu informasi. Kemudian nanti kalau ada suatu permasalahan kita bisa pakai kata kunci dari kesebangunan tadi untuk menyelesaikan. Nah, kegiatannya nanti diskusi secara berpasangan dan penilaiannya. Nah, penilaiannya saya ambil dari presentasi. Presentasinya bukan kamu presentasi di depan ya, tapi kamu nanti kan secara berpasangan, kamu nanti akan presentasi ke pasangan lainnya. Yang bernilai siapa bu? Ya kamu, ya. Jadi apa yang kamu presentasikan itu nanti yang akan menjadi penilaian hari ini. Nah, perhatikan di sini nanti saat kalian saya beri waktu 15 menit untuk mendiskusikan suatu permasalahan di sini. Setelah kalian diskusi dengan pasangannya, kalian nanti juga akan presentasi dan memungkinkan juga diskusi lagi dengan kelompok yang baru. Artinya satu pasang jadi satu lagi. Ya. Sekarang saya minta tolong, di sini saya ada informasi. Masing-masing pasangan perwakilan satu orang saja di depan. Silakan pilih salah satu dari keempat ini. Jangan bisa didiskusikan waktunya 15 menit. Kalau kalian butuh referensi, bisa scan itu. Dan itu ada materi memang hari itu ya. Saya sematkan sini ada video, ada ya. Ada video, untuk membuktikan mereka ya. Oh, gitu. Oke, perbandingannya sama. Ya, jadi kelinting. Dia tak tahu. Jangan, kan saya potong ini ya. Gimana buat nggak nomor? Kira-kira yang pertandingannya sama
Kalau saya tidak kuat pada anak muda tanpa terhalang oleh sinematik kami. Kamu sinematik kamu. Sinematik. Begini sinematik. Sudah ada. Pasti lagunya. Mungkin enggak? Kemarin dan latar belakang diapakan dibagi dua seti 4 bagi 2 gitu 4 bagi 2 samakah dengan ini sebangun atau tidak Pak? Berarti bisa disimpulkan bahwa pas foto yang 2x3 sama bintang A sebangun enggak? Coba cari yang lain ada dan sini nih perbandingan berapa antara lebar dan tinggi Begini. nah ini tapi loh tadi di sini perhatikan saya. Untuk kertas ini dibawa dulu. Kita akan lanjut presentasi di depan berarti ya? Di minggu depan. Jadi nanti saya ambil nilai presentasinya ada di minggu depan. Bisa dipahami? Jadi silakan dipelajari, silakan bisa dilengkapi. Kemudian kalian minggu depan kita sudah siap untuk presentasi dan teman-teman juga akan menilai usaha kalian. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Tidak ada? Aman? Oke. Kalau aman, untuk pertemuan selanjutnya berarti jangan lupa disiapkan untuk bahan-bahan diskusi kalian, apa yang mau dipresentasikan sama teman kalian. Jangan lupa minggu depan bawa HP, karena nanti untuk menilai kebenaran kalian saya buatnya kok. Ya, bisa dipahami? Terima kasih untuk hari ini, mungkin bisa diakhiri kegiatan hari ini. Kembali dulu ke tempat duduknya masing-masing, kita berdoa. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran matematika pada siang hari ini, mari kita berdoa juga percaya masing-masing doa dimulai. Doa Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di sepatunya coba kasih. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam Bu Nita. Gimana perasaannya tadi habis ngajar? Alhamdulillah lega Bu. Karena beberapa hari kemarin kepikiran juga untuk mempersiapkan.
Baik Bu Winda. Menurut Bu Winda, tadi pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Winda apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan Bu Winda? Oh, baik. Nah, untuk yang sudah saya rencanakan kemarin, Bu, kalau dilihat dari rencana kemarin di 90% dilihat dari tercapaiannya atau diterapkannya. Karena memang ada beberapa kegiatan itu tidak sampai dilakukan, yaitu yang anak-anak presentasi dengan kelompok lainnya dikarenakan memang terkendala waktu, dan juga memang saya tadi berfokus memang biar anak-anak itu menyelesaikan dulu, sehingga untuk presentasi dengan kelompok lainnya itu saya undur di pertemuan selanjutnya, dan juga penilaian terhadap temannya seperti itu Bu Nita, kurang lebih 90%. Sudah hampir 100% ya Bu ya. Alhamdulillah. Karena teknis mungkin ya. Nggih. Untuk sempat untuk presentasi dan penilaian. Nggih. Kira-kira menurut Bu Winda, dari permasalahan yang ditemukan oleh Bu Winda tadi, Winda punya solusi nggak untuk perbaikan ke depannya? Oke, untuk perbaikan ke depannya mungkin ada beberapa hal gitu ya. Karena memang tadi saya mengakui juga bahwa di waktu awal yang memang awalnya persepsi itu sudah di 1 jam pelajaran tersendiri. Memang kenapa kok awalnya saya maunya sekilas ya Bu ya, tapi ternyata di perjalanan kok anak-anak ini masih harus dikuatkan lagi, apalagi kalau sudah nanti dimasukkan ke materi literasi yang mana cukup banyak informasi. Anak-anak mungkin nggak hanya mengerjakan tapi juga memahami informasinya. Nah, sehingga mungkin strategi saya memang menghabiskan dulu materinya, difikskan dulu konsep-konsepnya, baru nanti misalkan masuk di penerapannya itu mungkin bisa di dalam 1 pertemuan seperti itu. Karena memang jujur saya juga terkendala karena materi saya agak kepotong ya Bu ya, kepotong yang di awal, kemudian kepotong 2 minggu kegiatan P5. Nah, untuk mengingatkan kembali anak-anak ini juga butuh waktu juga, sehingga tadi saya persepsinya atau di awal itu anak-anak mengingatkan kembali materinya cukup panjang. Saya mengambil 1 jam pelajaran, sehingga memang yang di belakangnya sehingga terpotong. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu nanti mungkin saya bisa membuat informasi yang lebih sederhana lagi. Saya tadi juga baru ngeh ya Bu ya, ada beberapa hal yang memang kayaknya perlu saya perbaiki untuk beberapa informasinya, seperti ada kata sama dan hampir sama. Nah, ternyata anak-anak ini juga sangat teliti sekali. Mereka itu kan kalau misalkan hampir sama kan juga nggak mesti sama Bu, padahal di awal maunya saya itu memang ada ukuran yang sama. Nah, itu juga jadi evaluasi untuk saya, dan juga memang memfokuskan anak-anak untuk memahami bacaan dulu mungkin, kemudian apa yang diketahui di situ. Karena kadang tadi itu ketika saya instruksikan ya sudah langsung kamu diskusikan saja, anak-anak itu lihatnya langsung ke bawah Bu, tidak lihat yang infonya dulu. Iya, itu kan memang hal sederhana tapi ternyata ngaruh juga ya. Anak-anak itu kadang apalagi dikasih info bacaan, ada 2 wacana di situ, bagaimana membandingkan wacana 1 dan juga wacana 2, memang butuh juga waktu untuk mereka membaca dulu dan juga memahaminya. Insya Allah itu strategi saya mungkin selanjutnya Bu. Baik Bu, nanti berarti ada 3 strategi ya Bu ya. Pertama tadi kalau saya tangkap tidak akan memberikan penguatan terhadap materi. Kemudian yang kedua mungkin terkait ini ya, miskonsepsi penggunaan istilah yang hampir sama itu ya. Kemudian yang ketiga Winda akan memfokuskan pada bacaannya dulu. Ke pertanyaannya sekali. Baik, kira-kira dari 3 alternatif yang disampaikan oleh Winda ini kira-kira akan dilaksanakan Pak? Oke, kalau itu secepatnya gitu pertemuan selanjutnya, maksudnya yang dilihat dari kegiatan hari ini, mungkin saya memang harus
harus penguatan konsepnya dulu. Mungkin akan saya ingatkan lagi anak-anak tentang konsep-konsepnya seperti apa. Itu dulu mungkin Bu, kemudian baru nanti kita coba lagi untuk apa itu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di literasinya anak-anak seperti itu. Baik, kalau dibuat skala 0 sampai 100 itu kira-kira target pencapaian dari rencana yang akan dilakukan Bu Winda itu kira-kira Bu Winda merencanakan targetnya berapa ya? Oke, untuk yang selanjutnya ya Bu ya. Kalau sekarang kan mungkin masih di berapa ya? Antara 60 sampai 70%-an ya Bu ya. Jadi mungkin pelan-pelan di antara 80 sampai 90%-an nanti untuk pencapaiannya itu. Yang penting ada peningkatan gitu ya. Betul. Baik, baik Bu Winda, kira-kira apa namanya target atau pencapaian dari keteraturan kelas. Nah, Bu Winda kan tadi apa namanya merencanakan atau di PNM itu memilih keteraturan kelas. Menurut Bu Winda, apakah pembelajaran yang dilakukan Bu Winda itu tadi sudah mencerminkan keteraturan kelas? Oke, baik. Kita kalau menurut saya terkait keteraturan kelasnya, insya Allah sudah mencapai mungkin di skala 90%, yang mana memang alhamdulillah untuk anak-anak tadi juga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dengan adanya kesepakatan di awal tadi juga bagaimana mereka izin, kemudian penggunaan HP, jadi mudah juga untuk pengawasannya seperti itu. Baik, alhamdulillah berarti sesuai dengan yang direncanakan ya Bu ya, apa namanya hampir 100% lah ya. Sudah tercipta keteraturan kelas. Baik Bu Winda, mungkin percakapan kita bisa kita akhiri. Saya tunggu kabar baiknya yang perencanaan yang tadi ya Bu ya. Nanti mungkin kita bisa ketemu lagi, apa namanya kita ngobrol lagi terkait pencapaian dari rencana yang Bu Winda akan laksanakan. Siap, nanti coba saya buat draftnya dulu, nanti mohon bantuan kalau ada Bunita yang mau peluang nanti bisa ngobrol bareng gitu ya Bunita ya. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Bunita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.